Shalom, sahabat inspirasi sejati. Di dalam kehidupan seringkali kita merasa mampu mengandalkan pikiran sendiri. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, melainkan percayalah kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, yang Maha Pengasih, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada hari ini. Bimbinglah pikiran dan hati kami saat merenungkan firman-Mu. Bukalah pengertian kami, agar dapat memahami kebenaran-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Setiap orang pasti pernah berada pada titik di mana keputusan yang harus diambil terasa berat dan penuh ketidakpastian. Dalam situasi seperti itu, kita membutuhkan pegangan yang kokoh agar tidak tersesat. Salah satu petunjuk yang dapat kita pegang adalah firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 5-6 pada renungan kita saat ini. Kita akan membahas makna ayat tersebut dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan setiap hari. Marilah kita membaca bersama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat ini merupakan nasihat Salomo yang berisi prinsip dasar dalam menjalani kehidupan yang berhikmat. Pertama, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kepercayaan yang dimaksud bukanlah kepercayaan yang setengah-setengah. Kita diajak untuk menyerahkan seluruh keyakinan kita kepada Tuhan, terutama ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan. Hal ini mengingatkan kita bahwa hikmat dan rencana Tuhan melampaui keterbatasan pemahaman manusia. Kedua, jangan bersandar pada pengertian sendiri. Kemampuan berpikir dan pengalaman memang penting. Namun, keduanya memiliki keterbatasan. Manusia hanya dapat melihat sebagian kecil dari gambaran besar. Oleh karena itu, mengandalkan akal semata tanpa melibatkan Tuhan dapat membuat kita mengambil keputusan yang kurang tepat. Ketiga, mengakui Dia dalam segala laku. Mengakui Tuhan berarti melibatkan Dia dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam hal besar maupun kecil. Sebelum mengambil keputusan, kita perlu meluangkan waktu untuk berdoa dan meminta petunjuknya, agar langkah kita selaras dengan kehendak-Nya. Sebagai contoh, ketika dihadapkan pada dua pilihan pekerjaan, kita dapat berhenti sejenak dan bertanya kepada Tuhan, manakah pilihan yang sesuai dengan rencana-Mu bagi hidup saya? Jawaban yang datang mungkin tidak selalu sesuai dengan keinginan kita, tetapi seringkali membawa ketenangan dan arah yang jelas. Inilah makna dari janji. Ia akan meluruskan jalanmu. Bukan berarti tanpa tantangan, melainkan bahwa jalan tersebut akan menuntun kita pada tujuan yang Tuhan tetapkan. Sebagai langkah praktis, ketika menghadapi kebimbangan, cobalah 3 hal berikut. Pertama, akui kepada Tuhan bahwa Anda memerlukan petunjuk. Kedua, tuliskan pilihan yang ada secara objektif. Ketiga, mintalah hikmat-Nya untuk menentukan pilihan yang paling sesuai. Semoga pembahasan ini menjadi pengingat bahwa kita tidak berjalan sendirian. Untuk mengakhiri renungan kita saat ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menjadi terang bagi jalan kami. Ajarilah kami untuk senantiasa percaya dan bersandar kepadamu dalam setiap keputusan. Kiranya damai sejahtera-Mu memelihara hati dan pikiran kami. Pimpinlah langkah kami sesuai dengan rencana-Mu yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan saat ini. Jangan lupa subscribe channel Inspirasi Sejati agar tidak ketinggalan renungan berikutnya. Bagikan video ini supaya lebih banyak orang mengalami damai sejahtera di dalam Kristus. Tuhan memberkati.